Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel 3 Film Seminggu, di mana kita akan mengupas 3 film dalam seminggu. Pertama-tama gue pengen minta maaf dulu nih, minggu lalu nggak ngepost video karena ada syutingan mendadak yang butuh preparation lebih. Dan sayangnya gue juga nggak bisa share BTS-nya deh. Mungkin nanti kalau videonya udah rilis bakal gue post ya. But anyway, kali ini 3 Film Seminggu mau mengajak kalian untuk mengupas salah satu film paling ikonik dari sutradara David Fincher, yaitu Gone Girl. Gone Girl diadaptasi dari novel yang ditulis oleh Gillian Flynn dengan judul yang sama. Film ini bercerita tentang hilangnya seorang istri yang menyebabkan publik mencurigai sang suami sebagai pelakunya. Oh iya, video ini bakal berisi full spoiler ya, tapi jangan takut, kita akan kasih bocoran cerita singkatnya. Jadi, buat yang suka dengan ceritanya dan penasaran, ditonton filmnya ya, karena film ini bagus banget dan masih available di Netflix. Gone Girl dibuka dengan sebuah sequence yang menceritakan bagaimana dua protagonis utama kita, yaitu Nick Dunn, yang diperankan oleh Ben Affleck, bertemu dengan Amy, yang diperankan oleh Rosamund Pike, kemudian jatuh cinta, and then the night wasn't so bad anymore. Hingga Amy menghilang dengan meninggalkan rumah yang terlihat seperti habis dirampok pada hari anniversary mereka ke-5 tahun. Nick kemudian menelpon polisi dan kasus menghilangnya Amy mulai ditangani oleh detektif. Media massa menggila karena Amy dulunya adalah sebuah tokoh fiktif yang sangat dicintai seluruh Amerika yang bernama Amazing Amy. Dan Nick mulai disorot dan dituduh membunuh istrinya. Satu-satunya yang sangat mendukung dan mempercayai Nick hanyalah saudari kembarnya yang bernama Margot. Ia juga adalah partner bisnisnya semenjak mereka membuka sebuah bar bersama. Satu persatu clue mulai terbuka setelah Nick berhasil memecahkan teka-teki yang dibuat oleh Amy di hari ulang tahun pernikahan mereka. Amy kemudian menghadiahkannya boneka Punch dan Judy. Remember, he beats Judy to death and kills that baby. So I'm Punch. Okay, we already knew that, Amy. What's your point? Does Missouri have the death penalty? Amy di sisi lain sedang berkelana. Yes, Amy masih hidup. Tujuannya menghilang adalah supaya Nick menjadi tersangka pembunuhan dirinya dan dipenjara. Amy mengubah penampilannya dan mengganti namanya menjadi Nancy. Nick menemui seseorang dan memintanya menjadi pengacaranya. Pria itu bernama Tanner Bolt, yang kemudian meminta Nick untuk mengakui perselingkuhannya dengan muridnya kepada media untuk mendapat simpati. Di saat yang sama, ternyata Amy dirampok oleh tetangganya dan uangnya dibawa pergi. Amy yang frustrasi kemudian menghubungi mantannya Daisy Collins dan meminta bantuannya. Amy kemudian dibawa ke rumah Daisy yang berada di pelosok. Esok harinya, Amy menonton interview Nick yang mengakui perbuatannya. 3 minggu kemudian, dengan persiapan yang sangat matang, Amy membunuh Daisy dan pulang kepada Nick. Amy berkata bahwa ia diculik oleh Daisy dan mendapat pelecehan selama 3 minggu sampai akhirnya ia berhasil melarikan diri. Film kemudian berakhir setelah Nick berkata kepada media bahwa Amy hamil lagi dan mereka akan menjadi orang tua. We're gonna be parents. Oh, my goodness. Oh, how exciting. Oh. Salah satu hal yang membuat film Gone Girl menjadi menarik adalah elemen unreliable naratornya. Dari awal film hingga akhir, kita sebagai penonton hanya diberikan narasi dari sisi Amy dalam bentuk buku diary-nya. Walaupun yang diperlihatkan secara visual seringkali adalah Nick, tapi narasinya selalu dari pihak Amy. Jadi, kita seolah-olah dibuat bingung harus memihak ke Amy atau Nick. Apalagi Amy juga bilang bahwa diary-nya semua hasil tulisannya. Jadi, bisa aja tuh kejadian-kejadian yang diperlihatkan di film ini terkait dengan apa yang dilakukan Nick kepada Amy bisa aja fiktif. Bisa jadi ini semua hanyalah upaya Amy mengelabui polisi yang sengaja dibuat menemukan buku diary-nya, atau bisa juga upayanya mengelabui kita para penonton. Itulah hebatnya David Fincher bermain-main dengan pikiran kita. Notice nggak? Perasaan kita selama nonton film ini seperti berubah-ubah gitu. Awalnya simpati banget sama Amy dan mojokin Nick, tapi makin ke ending, kita jadi shifting
Kita jadi simpati What kan are you Nick. doing? Tapi di satu sisi, Nick juga bukan pria yang sempurna. Couldn't sleep. Come on. Let me tuck you back in. Dulu, dosen mata kuliah penulisan skrip gue pernah berkata bahwa skrip yang bagus adalah skrip yang gak memihak ke satu sisi. Dan itu tergambar jelas di skrip film Gone Girl. Nah, perasaan yang berubah itu tergambarkan juga melalui dua shot, yaitu shot di awal film dan di akhir film. Waktu di awal film, shot ini bikin kita ngerasa simpati I kepada pictured Amy. cracking her lovely skull, unspooling her brains, trying to get answers. Namun dengan shot yang di akhir, What are you thinking? kita jadi ngerasa agak takut gitu kan sama yang ada di pikiran Amy. Bakal ngapain ya dia How are nanti? you feeling? Gua bakal baik-baik aja nggak ya? Aman nggak ya gua? Dan lain-lain What dan have we lain-lain. done to each other? Satu hal lagi yang mau gue bahas adalah konsistensi David Fincher pada genrenya. Thriller, misteri, campur drama. Jujur, gue bukan pakar David Fincher, tapi melalui beberapa filmnya udah gue tonton kayak Seven, Fight Club, Zodiac, The Social Network, dan Gone Girl, gue jadi yakin dia punya genrenya sendiri gitu. Dan cuma dia yang bisa bikin film misterius, menegangkan, tapi juga bikin mikir keras. Menurut gue, Gone Girl jadi satu film yang wajib banget ditonton buat para pecinta film, termasuk filmmaker, yang suka sama film yang mempunyai titik berat di narasi, dibalut dengan misteri thriller ditambah tokoh utamanya wanita yang super badass gitu. Gone Girl juga membahas tentang pernikahan dan bagaimana para pasangan muda gak mau jadi pasangan suami istri yang gak bahagia, tapi kemudian menjadi pasangan yang seperti itu. Tapi yang jadi berbeda adalah Amy mau berbuat sesuatu yang drastis dan walaupun agak ekstrim, tapi mengubah hubungan mereka. Apalagi cara pandang Nick terhadap Amy. Nah, kalau menurut lo sendiri, Gone Girl tentang apa? Sekarang kita masuk ke sesi scoring. Menurut 3 film seminggu, film Gone Girl pantas mendapatkan skor 8,7. Sekian review film Gone Girl. Terima kasih sudah menonton 3 film seminggu review film episode 25 Gone Girl. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya nggak ketinggalan kalau ada review film lainnya. Thank What are you. you thinking? How are you feeling? What have we done to each other? What will we do?